Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa sahabat lintas profesi, sahabat seprofesi, salam satu jarum. Dan ya sahabat bikin baju, pertandingan pekan pertama untuk kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, Kanada, dan khusus untuk timnas kita, timnas Garuda, sudah menyelesaikan 2 kali pertandingan di leg ataupun di pekan yang pertama. Yang pertama timnas kita berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi saat pertandingan away kemarin di Jeddah. Dan untuk pertandingan tandang yang kedua yang tadi malam antara timnas Indonesia melawan Australia juga berakhir dengan hasil imbang dengan skor kacamata tanpa gol. Ya sahabat bikin baju, tentunya ini menjadi hal yang cukup menggembirakan dan membahagiakan kita sebagai pecinta sepak bola nasional, karena meskipun mungkin belum meraih kemenangan dari 2 pertandingan tadi ya sahabat bikin baju, tapi melihat lawan-lawan dan level pertandingan yang dilakoni oleh timnas Garuda, timnas kesayangan kita, tentunya ini adalah hal yang cukup membanggakan lah, karena kita tahu siapa Arab Saudi dan Australia ini dari nama besar ataupun peringkat di FIFA. Masing-masing mereka ada di 50 besar ini ya peringkat FIFA, apalagi Australia kan ada di peringkat ke-23. Dan ya sahabat bikin baju, ini menjadi bukan hal yang jelek ya untuk hasil imbang ini. Dan secara permainan jujur saja, mungkin dari pertandingan yang pertama saat bertandang ke Jeddah kan melawan Arab Saudi, justru adalah kesempatan peluang menang lebih besar ada di pertandingan itu sahabat bikin baju. Ya kita lihat kan timnas kita sekarang sudah mempunyai ciri khas ya. Ciri khas timnas kita itu adalah apa? Langsung tancap gas dari sejak peluit kick off berbunyi. Kita lihat kan Arab Saudi sampai seperti di babak pertama, terutama di awal babak pertama menjelang pertengahan itu seperti bukan para pemain kita sangat percaya diri, kita beri acungan jempol lah. Mereka tidak superior menghadapi timnas Arab Saudi sebagai notabene langganan Piala Dunia yang di Piala Dunia kemarin mengalahkan Argentina kan. Sama sekali tidak kelihatan kemarin itu sahabat bikin baju. Mereka begitu pemain kita begitu dominan kan di lapangan. Dan sepertinya kalau melihat permainan kemarin gitu di babak pertama itu untuk gol tinggal menunggu waktu ya untuk timnas kita, dan terbukti kan dengan gol yang sangat spektakuler, gol yang tidak biasa itu kemarin, sampai yang mencetak golnya itu kan ada 2 orang. Dan iya sahabat bikin baju, hanya keberuntungan saja mungkin yang membuat hasil akhir menjadi imbang 1-1 ini, keberuntungan yang justru berpihak kepada Arab Saudi. Ya itu kan dari gol balasan yang diciptakan oleh Arab Saudi ketika mereka menjamu timnas kita. Seandainya saja itu kan bola tidak deflektif, tidak membentur ke punggung Calvin Verdong, itu saya yakin kemenangan bisa diraih timnas kita di babak yang di pertandingan perdana di round 3 ini. Tapi ya begitulah mungkin ketentuannya. Mungkin kita jangan langsung kita harus bertahap dulu lah, jangan menang dulu tapi draw dulu setidaknya. Mungkin seperti itulah skenario-nya yang Tuhan berikan kepada timnas kita. Dan yang luar biasanya lagi kan, dari timnas kita itu siapa lagi yang selama ini menjadi buah bibir perbincangan, yaitu penjaga gawang idola baru ya di timnas kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Martin Paes, yang banyak meme dan rumornya juga kan kemarin waktu untuk penalti itu, yang katanya sih itu sebenarnya Calvin Verdong bukan Calvin Verdong lagi, maaf saya
Martin Paes itu sebenarnya sengaja menciptakan pelanggaran di kotak penalti agar apa, dia bisa pamer skill untuk save-nya menggagalkan penalti dari Arab Saudi. Ada saja itu. Tapi ya apapun hasilnya, yang jelas kita bisa bukan skor satu-satunya, tapi bukan skor satu-satunya, bukan hasil imbangnya, tapi pembuktian bahwa timnas kita adalah bukan timnas yang bisa dipandang sebelah mata lagi sahabat bikin baju. Tapi memang sudah harus lawan tatkala bertemu dengan kita, mereka harus benar-benar berpikir keras, memeras otak, menguras tenaga bagaimana caranya agar bisa mengalahkan timnas kita. Itu kita lihat kemarin kan frustasinya Roberto Mancini, bukan lagi ini pelatih Vietnam, bukan lagi pelatih Thailand sekarang yang stres menghadapi timnas itu, tapi Roberto Mancini, sahabat bikin bisa kelas Roberto Mancini itu sampai marah-marah seperti itu. Dan di pertandingan yang kedua yang semalam ketika timnas kita berhadapan dengan Australia, memang mungkin kondisi tim ya, terkhusus timnas Australia itu memang sekarang sedang lebih baik dari timnas Arab Saudi, karena dari segi permainan kan setelah kick off berbunyi seperti biasa itu Indonesia langsung menggebrak dengan serangan yang begitu gila menurut saya itu. Begitu kick off berbunyi sudah ada 2 peluang kan. Cuman mungkin kalau ketika melawan Arab Saudi, permainan Indonesia yang mendominasi itu sepanjang babak pertama itu bisa bertahan, tapi ketika menghadapi Australia ini di awal babak pertama, menjelang pertengahan dan akhir babak pertama itu lebih dikuasai oleh Australia. Dan di babak kedua pun sama, ini menandakan bahwa memang Australia sudah lebih lebih siap dari Arab Saudi untuk menghadapi Indonesia ini, sahabat Timbai. Dan ini menjadi catatan juga karena karena yang selama ini menjadi kekurangan ataupun dikeluhkan oleh timnas itu tidak adanya kurangnya lini depan terkhusus striker ini yang benar-benar haus gol atau bisa dikatakan monsternya lah gitu. Dan bisa menjadi tandem, bisa berduet dengan Ragnar, tentunya dengan Ragnar. Karena kita lihat kalau Rafael Strike, memanglah benar kata Coach Justin itu masih, kalau bisa Rafael Strike itu masih kalau di usia U23 mungkin itu bisa lebih lebih termaksimalkan potensinya. Tapi kalau di timnas senior ini perlu yang lebih dari seorang Rafael Strike untuk bertandem dengan Ragnar Orotman. Ya mudah-mudahan sih dari rencana penambahan lagi untuk timnas dari pemain keturunan ini bisa segera ditemukanlah sosok yang dibutuhkan, sosok seorang striker ini. Karena secara jujur kemarin juga untuk tatkala timnas kita diserang habis-habisan oleh Australia, itu kan kita harus bisa memanfaatkan satu peluang kecil ya untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi kan kalau kita lihat kemarin dengan adanya baik itu setelah Tama Arhan masuk, siapa lagi, tetap saja kan suplai bola yang matang yang bisa benar-benar dimanfaatkan oleh striker dalam serangan balik ini nggak ada, itu tidak ada, sahabat. Jadi itu jadi kalau tim kita diserang dengan bertubi-tubi terus ada momen untuk melakukan serangan balik, jadi nggak pernah sampai kepada tujuan gitu. Karena karena kita lihat kan Pratama Arhan itu sering passingnya kurang pas ataupun kurang telat untuk naik gitu. Sama di sektor kanan juga kan, ketika Marcelo Ferdinand juga sama seperti itu kan. Jadi gimana ya, tidak bisa memaksimalkan peluang yang kecil gitu ya, yang kecil. Kalau itu kan ada satu momen ketika Ragnar Orotmangun itu
tatkala terjadi sebuah serangan balik, dan sebenarnya posisi kiper sudah di depan, tapi mungkin apa namanya, karena apa namanya ya mungkin insting seorang striker yang benar-benar striker yang haus golnya itu masih kurang lah sahabat, sehingga kalau bola itu malah digocek lagi gitu kan, malah di keeping lagi. Nah itulah mungkin mudah-mudahan ini jadi apa namanya di pekan kedua nanti, tatkala kita berhadapan dengan Bahrain dan China, itu kebutuhan akan striker ini sudah bisa dipenuhi dengan adanya penambahan 3 pemain keturunan yang sedang diproses ini. Kalau nggak salah kan itu ada adiknya Tijani Raider, Eliano Raider, terus Mauro Zielstra, terus satu siapa lah. Ya, mudah-mudahan saja dari ketiga pemain itu ada satu yang berposisi sebagai striker yang bisa memenuhi kebutuhan timnas senior kita ini, sahabat. Ya, dan untuk ini ya pertemuan di pekan kedua nanti di bulan Oktober, sahabat Tim Baju. Ini kan kalau nggak salah timnas akan bertandang ke China dan menjadi tuan rumah untuk Bahrain. Nah, mudah-mudahan di pekan kedua ini kemenangan perdana sudah bisa didapat oleh timnas. Karena mungkin di pekan pertama ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia itu jangan langsung harus bertahap, draw dulu nanti menang gitu kan. Kalaupun mengalami kekalahan itu nantilah, kalau bisa sih jangan, ya mungkin untuk Jepang saja gitu lah. Untuk Jepang mungkin kita masih bisa menerima lah kalau dikalahkan oleh Jepang. Tapi usahakan sih jangan sampai harus berpeluang maksimal dan harus membuat kejutan, dan itu bisa berpotensi dengan tentunya dengan ada perbaikan khusus di lini-lini yang masih kurang, sahabat Tim Baju. Dan untuk selepas round 3 di pekan pertama ini, kembali sepak bola kita akan menggulirkan kompetisi Liga 1 di pekan yang keempat. Dan ingat, di pekan yang keempat ini ada big match sangat seru ya, dari big match antara PSM Makassar melawan Persib Bandung di hari Jumat. Nah itu silahkan prediksi dan kita nanti akan lihat hasilnya di video berikutnya. Terakhir dari saya untuk kesempatan kali ini cukup itu saja, sahabat Tim Baju, dan jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan, olahraga. Salam di Tim Baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.